Halo Sobat Ruang Kampus, Halo. selamat datang di podcast pada hari ini, yaitu podcast Ruang Kampus. Yang mana saya sebagai host di podcast ini, nama saya Abdul Qorib, yang akan menemani sobat-sobat sekalian untuk membicarakan tentang mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. Dan sekarang kita kedatangan teman-teman kita, yang mana teman-teman kita itu berasal dari kutub yang berbeda, dari kutub selatan dan juga kutub utara, yang sulit untuk disatukan. Mungkin perkenalkan dulu kepada sobat-sobat ruang kampus, silakan. Baik, terima kasih untuk host mempersilahkan saya untuk menanggapi masalah-masalah yang ada di kampus. Perkenalkan, nama saya Thaibati Nafsiyah, saya mahasiswa aktif UIN Madura. Saya sekarang masih semester 2. Nah, menurut saya untuk pandangan mahasiswa kupu-kupu, saya kan masih semester 2 ya sekarang. Menurut saya, kupu-kupu itu ada sisi negatif dan positifnya. Nah, untuk sisi positif menurut saya sendiri itu berasal dari kota yang lumayan jauh dari sini, yaitu kota Sumeneb. Nah, di samping itu saya di rumah akan kayak bisa ngebantu ibu kalau saya itu menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, sedangkan sisi negatifnya itu eh, saya akan masuk kelas itu tidak tahu apa yang nanti saya bicarakan di depan, kayak struktur untuk ngomong itu kayak apa. Nah, jadi menurut saya kupu-kupu ini ada sesi positif dan negatifnya, begitu. Oh berarti sisi positifnya itu sampean Mbak bisa membantu orang tua Iya, di rumah. Ya, betul. kalau nyampe di kampus eh, bisanya apa yang harus kita sampaikan di dalam kelas. Iya. Mungkin dari Mbak perkenalkan dulu dan seperti apa perspektif dari Mbak sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Alfi Zahratin Kurataini, mahasiswa aktif di UIN Madura semester 2. Menurut pandangan saya tentang mahasiswa kura-kura itu ada dua sisi, yaitu sisi positif dan juga negatif. Sisi positifnya itu yang pertama itu kita mendapat teman baru dan juga kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teman-teman yang belum kenal ataupun yang lainnya. Dari sisi negatifnya, menurut saya yang pertama itu kita itu nantinya akan kurang tidur karena akan dihadapkan dengan rapat, entah itu yang lain. Nanti kita akan merasa capek seperti itu. Oke. Mungkin beralih ke pertanyaan kedua ya, Mbak. Apa yang lebih diprioritaskan semisal mahasiswa kupu-kupu, apa yang diprioritaskan, apakah nanti itu fokus di akademiknya atau fokusnya itu seperti halnya kerja lah atau mungkin membantu seperti orang tua tadi, seperti itu. Dan juga di mahasiswa kura-kura apa yang diprioritaskan, apakah itu organisasinya atau akademiknya atau sekaligus dua-duanya memprioritaskan organisasi dan juga akademik. Mungkin bisa dijawab. Menurut saya prioritas dari entah itu dari kupu-kupu dan kura-kura tadi. Nah, menurut saya itu kupu-kupu dan kura-kura itu penting karena kenapa? Masuk kelas itu sudah bukan di kelas kuliah, bukan sekolah lagi. Nah, di kuliah ini bagaimana caranya kita itu ngomong di depan itu sudah sangat dilihat. Nah, prioritasnya ini kan di rumah sebagai membantu orang tua dan di kuliah kita dihadapkan dengan organisasi. Menurut saya itu juga saling berhubungan, saling apa ya, kayak simbiosis mutualisme, saling menguntungkan tersebut. Nah, menurut saya itu eh, kura-kura dan kupu-kupu itu prioritasnya juga sama. Di rumah kita bisa membantu orang tua. Nah, kalau di kampus juga sama. Kita itu butuh organisasi untuk mengembangkan skill-skill yang belum kita ketahui, yang di luar kita itu tidak dapat, maupun itu kita di sekolah. Nah, di kampus ada organisasi yang memang
semisal dia basicnya itu basicnya untuk mengembangkan public speaking. Nah, itu kan kita tidak bisa dapat di luar, kita bisa dapat di dalam organisasi tersebut. Menurut saya, kura-kura dan kupu-kupu itu saling menguntungkan. Gitu, simbiosis mutualisme. Begitu, Kak. Mungkin dari Mbak Ayu ada tanggapan lain terhadap mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. Menurut saya itu sama ya antara mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Karena dari kita sendiri, kita itu melihat bisa apa enggaknya menyeimbangkan waktu. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya melihat dari mana yang terlebih dahulu. Antara semisal ada di akademik kita ada tugas kuliah, dan juga setelah itu kita ada organisasi apa, kegiatan apa. Lalu kalau menurut saya itu dilihat dari lebih dulu mana. Jadi untuk prioritas itu sama. Jadi untuk kita itu semua harus pintar-pintar menyeimbangkan waktu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nasia dan juga Mbak Ayu. Ya, terima kasih kembali. Oke, baik untuk Sobat Ruang Kampus. Ternyata kita sudah banyak memperoleh ilmu dari Mbak Nasia dan juga Mbak Ayu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa itu tidak harus memiliki istilah mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. Karena mahasiswa kupu-kupu dan juga kura-kura itu saling menguntungkan ya dengan apa niat kita ke depannya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu, terus apa yang harus kita prioritaskan itu kita harus niatkan dari awal seperti itu. Mungkin untuk Sobat Ruang Kampus ada closing statement dari Mbak Nafsia dan juga Mbak Ayu, disilahkan. Ada ya Mbak? Ada. Samain aja ya Mbak? Iya, boleh. Menurut kami closing yang paling tepat itu jadilah mahasiswa yang bangga dengan pilihan dan proses belajarmu. Oke, kita harus kita harus bangga ya atas proses belajar kita ke depannya nanti. Tidak harus memikirkan apa itu kupu-kupu dan juga kura-kura. Karena intelektualnya kita itu berbeda-beda ya Mbak. Ya. Mungkin hanya di sini ya, hanya sampai di sini saja podcast pada hari ini. Saya selaku host banyak terima kasih kepada Mbak Nasia dan juga Mbak Ayu yang telah sudi hadir pada podcast hari ini, dan juga untuk Sobat Ruang Kampus sekalian yang telah nonton podcast ini, saya banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.